Hari ini aku akan menikah. Dulu kukira bersamanya akan ada masa depan yang bahagia. Cantik sekali, sangat cocok denganmu. 8 tahun pacaran, tunanganku yang mencintaiku. Tapi kejadian tak terduga selalu datang tiba-tiba. Di hari pernikahan, tunanganku Qin Heng menghilang tanpa jejak. Dan keluarga Luo dijadikan korban oleh keluarga Qin. Orang tuaku diatur untuk mati dalam kecelakaan. Ibu, Itu Qin. Ibu, jangan tinggalkan aku. Ayah, ayah. Ayah, jangan tinggalkan aku. Kalian jangan tinggalkan aku. Liar. Keluarga Qin merusak mobil pengantin. Aku yang berjuang mati-matian menyelamatkan orang tuaku. Mereka bilang, kekayaan minyak keluarga Luo melimpah. Keluarga Qin tidak bisa mendapatkannya, jadi mereka merebutnya. Bagaimana dengan Qin Heng? Aku tidak percaya dia akan melakukan ini padaku. Qin Heng memang anggota keluarga Qin, yang mengatur keluarga Luo. Pasti dia yang menyetujuinya. Maaf, nomor yang Anda hubungi sedang dimatikan. Saat ini, aku tahu aku dan Qin Heng tidak punya masa depan. Kau menipuku dengan sangat kejam. Kami pacaran 8 tahun, tapi kalah dengan kepentingan. Liar. Keluarga Qin sangat kuat. Aku akan mengirimmu ke luar negeri untuk istirahat dulu. Jika aku bertemu dengannya lagi, aku pasti akan membuatnya membayar dengan darah. Berhenti. Ini lift pemilik. Siapa yang mengizinkanmu masuk? Aku mengantar bunga, mohon maklum. Kamu tidak mengerti bahasa manusia. Pergi. Qin Yu Cheng. Pak Qin, sekarang Anda akhirnya mewarisi bisnis keluarga Qin. Aku sangat senang sampai tidak bisa tidur di sini. Aku sudah memesan seluruh spa di lantai atas, khusus untuk merayakan Anda. Ayo. Ini perumahan elit, kamu yang kerja sebagai kurir. Bagaimana bisa masuk, baju yang murahan. Masih berani naik lift dengan kami, Satpam, cepat usir dia. Pergi, cepat pergi. Bahkan berani mengganggu Pak Qin, bawa dia pergi, cepat. Menurutku, dia sudah melawan keluarga Qin, masa depannya akan sulit. Jangan lupa, 5 tahun lalu, keluarga Luo hancur. Itu pelajaran, pantas, siapa suruh dia tidak hati-hati. Luo Li, ternyata kamu. Dulu tidak menikah dengan Pak Qin, sekarang menikah dengan pria yang membuatmu setiap hari mengantar makanan. Karakter pria lebih penting dari segalanya. Setidaknya, dia tidak akan menyakitiku. Dulu, keluarga besar secara tidak langsung menyebabkan kehancuran keluarga Luo. Luo Li suatu saat nanti akan menjadi ancaman bagi keluarga Qin. Haruskah kita melaporkannya? Tidak perlu. Tidak melihat berarti tidak ada masalah. Anda dulu hailing Bensi Merakok. Dia Luo Li masih berani kembali ya, 5 tahun yang lalu. Paman-paman mengatur keluarga Luo, Anda untuk menyelamatkan orang tua. Terluka parah dan koma selama setahun, dia malah. Diam-diam dia kabur, malah menyalahkan Anda. Dia membuang tanda cinta Anda. Itu adalah benda milik calon nyonya keluarga Qin. Menurutku, dia sama sekali tidak mencintaimu. Kalau tidak, kenapa dia menikah dengan orang lain? Tapi yang menyenangkan adalah, dia Luo Li. Dari seorang putri kaya, menjadi pengantar makanan. Dia pantas. Tuan Chin Kimpat. Barusan Luo Li. Apa yang terjadi dengan pengantar makanan di bawah sana? Oh, dia sering mengantar makanan ke pemilik sini. 2 hari ini lift karyawan sedang diperbaiki, pemilik sini sombong. Tidak akan membiarkan pengantar makanan masuk, mungkin akan terlambat lagi. Pasti akan dipotong gaji lagi. Hidupnya begitu menyedihkan.
Inilah kehidupan yang diberikan pria pilihannya. Cari alasan saja, berikan dia jalur VIP permanen. Kalau dia tidak bisa mengantar bunganya, kalian yang antarkan. Baik Tuan Kim Pat. Kenapa membantunya? Dia sudah menikah dengan pria lain. Kamu masih baik padanya, apakah kamu masih mencintainya? Kalau tidak keberatan, saya akan mengantarkannya untukmu. Terima kasih atas bantuannya. Jangan lupa, dia dan Anda punya dendam darah. Ayah, Ibu. Saya pernah bersumpah pada kalian. Pasti akan membunuhnya. Tapi hari ini saya melihatnya. Tapi... Kenapa saya bisa seperti ini? Yu Chong, kenapa baru pulang? Bukannya sudah janji kemarin malam, pulang makan malam? Saya menunggumu semalaman. Maaf, saya terlalu sibuk. Iya, kemarin saya menemani kakak Yu Chong. Tapi ada acara sembelihan. Terima kasih ya Jiao Jiao. Sudah membantu merawat Yu Chong. Yu Chong, kamu lihat, kita sudah lebih dari setahun di kota Yan. Belum pernah bertemu keluarga dan teman-temanmu. Kapan kita? Sekarang ganti baju, aku akan membawamu menemui orang tua. Lier, ini paman saya, ini bibi kedua saya. Ada tamu di rumah, jangan berdiri saja menghalangi pandangan. Dulu kamu hamil Yu Chong. Hamil besar menikah ke keluarga Qin, bagaimana? Calon menantumu ini juga sudah hamil. Ibu, aku membawa menantuku kembali untukmu. Wah, cantik sekali. HMPH benar-benar merasa diri sendiri adalah keluarga Qin. Kepala keluarga lama mengakui kebingungan ini, kami tidak mengakui. Tidak apa-apa. Bibi kedua benar dalam mengajar. Ini adalah beberapa hadiah untuk para sesepuh. Terima kasih. Bibi kedua, ini untuk kalian. Aku berterima kasih untuk mereka. Ayo duduk. Tidak punya sopan santun. Ini tempat duduk untuk kalian? Tempat ini disediakan untuk tamu terhormat. Anda datang. Ini kepala keluarga kami, lebih tua dari Anda. Secara nominal adalah kakakmu, Anda bisa memanggilnya paman keempat. Yu Chong dan Qin Heng. Ternyata adalah saudara seayah beda ibu. Kenapa dia mulai merokok? Hari ini adalah pertemuan keluarga. Kenapa membawa orang luar? Kamu kenal dia? Dia adalah tunanganku, Luoli. Hari ini, aku akan bertunangan dengannya. Kilyarga Luo. Lier, aku tidak bernama Qin. Bisa merawatmu dengan alasan yang tepat. Juga untuk menebus dosa keluarga Qin. Jadi aku ingin melindungimu, mencintaimu, memberimu semua cintaku. Terima kasih Yu Chong. Selama 5 tahun ini kamu selalu menemani saya, tapi beberapa kebencian tidak bisa dilupakan. Semua itu hanya rumor. Dulu orang tuamu meninggal dalam kecelakaan. Kami juga sangat sedih, bahkan mencari kamu selama 5 tahun. Tanpa kabar, sekarang kamu muncul di kota Yan. Kami juga tidak menyadarinya. Cheng kamu tahu ini? Paman keempat tidak tahu. Bagaimana aku bisa tahu? Dulu hampir menikah dengan kepala keluarga. Sekarang sebagai tunangan dari generasi muda, menikah lagi. Yang tidak tahu mungkin menjara kamu berskongkol dengan anak haram untuk balas dendam.
Liar sebelumnya tidak tahu identitas saya. Dia benar-benar ingin menikah dengan saya. Baiklah, mari kita minum teh. Untuk menunjukkan bahwa kamu tidak memiliki niat lain dan dengan rela menikah dengannya. Dia benar-benar tulus padaku, aku tidak bisa membuatnya malu. Qin Xie. Saya adalah tunangan Gu Yuchong. Silakan minum teh. Qin Xie, silakan minum. Nona Luo bisa melupakan dendam masa lalu. Datang sendiri untuk memberikan teh padaku, sangat mengharukan, sebagai orang yang lebih tua. Saya juga akan memberimu hadiah pertunangan. Apa yang sebenarnya dipikirkan Xie, sampai memberikan harta keluarga padanya? Sangat cocok denganmu, sangat cantik. Maaf, saya perlu ke kamar ganti. Saya akan mengantarmu. Pernikahan saya dengan Luoli. Terima kasih banyak Qin Xie atas bantuannya. Gu Yuchong, kamu sengaja ya? Kamu tahu Xie akan kembali hari ini, kamu sengaja membawanya. Tunggu di mobil. Saya tahu semua tentang masa lalu kamu dengan Luoli. Saya sedang menebus dosa untukmu. Lima tahun yang lalu, saya sudah mencegah orang tua dari keluarga Luo. Tapi baru saja saya menjemput orang tua Luo, kami mengalami kecelakaan. Tapi rumor mengatakan bahwa keluarga Qin menginginkan minyak keluarga Luo. Dan menyalahkan saya. Kamu berani mengatakan ini tidak ada hubungannya denganmu? Tidak ada bukti, terserah kamu mau bilang apa. Pakai ini. Apa yang ingin saya lakukan? Tidak ada hubungannya denganmu, Qin Xie. Tidak ada hubungannya dengan saya. Apa hubungan Gu Yuchong dengan saya? Apa hubungan kamu dengan saya? Kamu masih berani mengatakan ini tidak ada hubungannya dengan saya. Kamu masih membenci saya. Jika kamu masih merasa saya yang membunuh orang tuamu, maka lakukanlah. Liar, pernikahan ini jelas-jelas adalah perangkap. Qin Heng tetap adalah anggota keluarga Qin. Dia pasti setuju dengan rencana melawan keluarga Luo. Lepaskan. Sekarang, saya punya tunangan. Kamu terus menyebut tunangan, terdengar sangat mesra. Tapi dia tahu saya adalah kekasih pertamamu, yang pernah meninggalkan banyak bekas padamu. Qin Heng, kamu tidak tahu malu. Liar. Liar, liar. Kamu sebenarnya mau apa? Kemarilah. Hanya untuk menghinaku lagi. Kalung ini cantik sekali, cocok denganmu. Jangan sampai hilang lagi. Liar, waktunya pulang. Dia akan salah paham. Kalau kamu melepasnya, aku akan membuat Gu Yuchong tidak bisa bertahan di Yancheng. Liar. Katakan, apa yang akan terjadi jika aku keluar sekarang? Liar. Ada APA? Liar. Aku sedang ganti baju, sebentar lagi keluar. Cepat ya, aku tunggu di mobil. Qin Heng, aku sudah menghindarimu selama 5 tahun.
1800 hari lebih, aku berkali-kali ingin membunuhmu. Tapi sekarang, aku punya Yuchong. Aku hanya ingin hidup tenang bersamanya, jadi aku mohon padamu. Jangan ganggu aku lagi. Oke? Kamu ngapain? Malam ini kamu kembali ke toko bunga. Aku akan carimu. Kamu gila ya? Ketemu jam 12, kalau tidak. Tanggung sendiri akibatnya. Maaf, Luoli, aku harus menggunakan cara tercepat. Untuk membuatmu melihat wajah asli Gu Yuchong. Kenapa tidak senang? Karena dia. Sangat cantik, cocok denganmu. Aku dan dia sudah tidak ada hubungan lagi. Aku tentu percaya padamu. Legipula. Kalian punya dendam darah. Lier, apakah kamu masih marah padaku karena menyembunyikan identitas? Aku dan Qin Heng adalah saudara tiri. Dia selalu mengandalkan statusnya sebagai pewaris, sejak kecil selalu menindasku. Aku takut memberitahumu. Kamu akan meremehkanku. Hari ini dia membawamu pulang, langsung memberi kamu pelajaran. Maaf, aku tidak bisa melindungimu. Tidak. Dia terlalu keterlaluan. Hei Yuchong, cukup sampai sini saja. Malam ini aku temani kamu. Malam ini aku masih ada pekerjaan. Dulu, kamu selalu berusaha membuatku tinggal. Apakah kamu menyembunyikan sesuatu dariku? Jiao, kok kamu belinya bunga sampai larut malam begini? Tentu saja. Beli bunga buat pacar. Kamu punya pacar? Kita kenal? Pacar saya. Iya, kamu punya pacar tapi nggak kasih tahu kita. Enggak asik banget sih. Keadaan keluarga saya tidak baik, orang tua sudah bercerai. Saya takut pacar saya kabur kalau tahu. Jadi saya mau tunggu sampai semuanya stabil baru kasih tahu kalian. Gak apa-apa Jiao, kamu masih punya kita. Nanti kalau pacarmu nakal sama kamu, saya yang nakalin balik, ya. Karena kita sahabat terbaik. Hari ini hari jadi 5 tahun saya dan pacar. Luoli, bantu saya pilih bunga ya. Oke, pasti saya pilih yang paling cocok buat kalian. Ngomong-ngomong, hari jadi kalian, pacarmu nggak kasih hadiah apa gitu? Dia sih, sibuk melayani cewek-cewek. Sudah Luoli, kamu istirahat dulu. Saya ke kebun bangga bantu Pile. Luoli, kamu tidur dulu. Saya minta Wat Song Yang bantu Pile. Kamu tadi hampir merusak rencana saya. Harusnya saya hukum kamu gimana ya? Terserah kamu. Jangan-jangan dia malam ini enggak datang. Kamu ngapain? Yuchong masih ada. Dia mendekati kamu, pasti ada maksud jahat. Kita baru saja bertunangan hari ini, kamu nggak tahu? Kalau dia benar-benar mencintaimu, saya nggak akan menghalangi. Tapi saya lebih tahu dia orang seperti apa. Kalau kamu nggak pergi, jangan salahkan saya kalau jadi kasar. Kamu bilang kalau Gu Yuchong masuk dan lihat. Apa yang akan terjadi? Qin. Padahal dia yang merusak hidup orang tua saya, menipu saya selama 8 tahun. Tapi kenapa saya enggak benci dia, malah Cantik banget. Sangat cocok buat kamu.
Kayaknya Luoli sudah tidur. Yuchong, bagaimana kalau kita ke mobil saja? Saya Pa. Saya baru mau tidur. Saya kira kamu sudah tidur. Kamu kenapa? Apa kamu nggak enak badan? Apa kamu demam? Jangan mendekat. Maksudku. Lihat, sudah jam 1. Jiao seorang perempuan. Sudah terlalu malam, tidak aman. Kamu antar dia pulang. Luoli sudah bilang begitu. Yuchong, ayo kita pergi. Selamat malam. Selamat malam. Kenapa Luoli hari ini aneh sekali? Kamu pulang dulu saja. Ada tanda-tanda perkelahian. Kamu bagus, mereka tidak melihat. Cepat pergi, dia sudah curiga. Beberapa hari ini aku akan datang. Tunggu, lewat pintu belakang. Kamu memang masih mencintainya, ini juga baik. Membuat kelemahanmu terlihat jelas. Maaf Lier, membangunkanmu. Tidak apa-apa. Aku sendiri yang mimpi buruk, mimpi keluarga Luo hancur, baru bangun. Lier, bukankah kamu selalu ingin menghasilkan uang? Untuk mengambil kembali tanah keluarga Luo. Tanah keluarga Luo bernilai 3 miliar. Kamu tidak akan bisa menghasilkan sebanyak itu dengan membuka toko bunga. Aku punya proyek, asal kamu bisa mengambilnya. Kamu bisa kenal bos besar. Nanti, dia akan membantumu membangun kembali keluarga Luo. Terima kasih Yuchong, kamu baik sekali. Dia mendekatimu, pasti ada niat buruk. Dia begitu baik padaku, bagaimana mungkin dia mau menyakitiku? Bukankah kamu bilang tidak ada hubungan lagi dengan Qin Xie? Anak yang tidak jujur harus dihukum. Dengar-dengar, dia membuka toko bunga untuk membeli tanah keluarga Luo yang hilang senilai 3 miliar ini. Toko bunga ini tidak menghasilkan uang. Kamu masih menyuruh orang untuk menemani dia bermain dan memberinya uang. Menurutku, kamu juga tidak kekurangan 3 miliar ini. Langsung beli saja dan berikan padanya. Dia tidak punya pengalaman berbisnis, meskipun aku memberikan tanah padanya. Tidak ada gunanya. Aku mengajarinya mengenali orang, mengajarinya menghasilkan uang. Bahkan jika suatu hari aku tidak ada lagi, dia bisa mandiri. Hidup dengan layak. Selamat datang. Halo Yuchong. Lier, siap-siap. 3 hari lagi aku akan membawamu bertemu bos proyek. Baik. Qin Xie, Katakan, selamat, Anda telah menemukan putri keluarga Luo.
Aini adalah hasil penilaian detektif Foster Young and Minta. Selama beberapa tahun dia berada di luar negeri. Dia disuntik obat saraf oleh Gu Yuchong, yang menyebabkan dia menderita depresi. Buktinya? Dokter terkait telah dihilangkan, tidak ada bukti. Sekarang, tidak ada yang bisa mengganggumu lagi. Hei, kapan Luoli punya karyawan baru? Di mana Luoli? Nyonya pemilik toko sudah pergi. Kemana? Saya tidak tahu, katanya pergi dengan tunangannya. Untuk mengerjakan proyek bersama. Liar. Hanya kamu yang belum datang ke tempat lelang. Yuchong. Bukannya kita akan melelang bunga? Kenapa harus pakai baju seperti ini? Untuk merebut proyek. Lihat, semua orang itu adalah pesaingmu. Aku memberimu yang terbaik. Kalau kamu gugup, minumlah sejilas. Tidak akan mabuk. Terima kasih Yuchong, kalau bukan karena kamu. Aku tidak tahu bagaimana harus berbicara dengan para bos itu. Tidak apa-apa. Peoni mengandung embun mutiara. Sang cantik melintas di depan halaman. Peoni saya, satu bunga mulai lelang 30 juta. Beberapa mawar merah bersandar di jendela, seperti api yang bersinar di bawah matahari. Mawar saya, satu bunga mulai lelang 50 juta. Saya naikkan harga peoni. Mati di bawah peoni, menjadi hantu pun tetap anggun. Saya naikkan harga mawar, yang begitu liar, baru ada keinginan untuk menaklukkan. Ada yang seru. Peoni dan mawar semakin cantik. Sekarang saya sangat menantikan untuk melihat yang ketiga. Hahaha, pasti akan memuaskanmu. Bunga abadi dalam mimpi, masih ingat cinta lama. Bunga abadi saya. Satu batang mulai lelang. 300 juta. Wanita ini adalah anak yatim keluarga Luo, putri yang terpuruk. Lihat. Kaki putihnya, 300 juta dia berani minta. Menurutku dia baru pantas dapat harga itu kalau telanjang. 300 juta adalah tanah keluarga Luo yang hilang, asal bisa dapat. Hinaan kecil apa artinya?
Pak Gu, Anda benar-benar mengeluarkan biaya besar, bahkan tunangan Anda. Juga Anda jadikan mainan lelang, hahaha. Saya paling suka istri orang, tidak tahu. Apakah dia tahu kebenarannya? Hehehe. Anda tenang saja, meskipun dia tahu, tidak ada gunanya. Saat ini obat bius seharusnya sudah mulai bekerja. 300 juta, saya ambil, kemari. Tuan, bunga Anda. Chin Heng, semakin Anda anggap berharga. Semakin saya ingin merebutnya, menghancurkannya, ini sangat menyenangkan. Ah sayang, untuk apa saya mau bunga jelek ini? Yang saya mau adalah kamu. Sudah bosan hidup, berani merusak lelang. Tidak tahu kalau hari ini yang datang adalah para pejabat Yan Cheng. Bawa Tuan Sang keluar dari pintu belakang, antar mereka kembali ke kamar. Jangan sampai merusak suasana Tuan Sang. Meskipun Anda adalah Chin Sai, yang berkuasa di Yancheng. Tapi Anda tidak bisa merusak lelang, menjadi musuh semua keluarga. Demi seorang Luoli. Apakah itu sepadan? Maaf, Qin Xie dia ingin menyalakan lampu langit. Nyala. Nyala lampu langit adalah istilah gelap di rumah lelang. Qin Xie sangat bertekad. Tidak peduli berapa harga yang ditawarkan orang lain. Orang yang menyalakan lampu langit akan mengikuti sampai akhir. Kenapa kamu lagi? Kenapa kamu selalu muncul? Panas. Mau. Minta tolong saya. Saya minta tolong. Yuchong. Yuchong. Yuchong tolong saya, Yuchong. Sudah seperti ini, masih memikirkan Gu Yuchong. Sudah dijual, masih membantu menghitung uang. Benar-benar tidak berubah sama sekali. Tidak panas lagi. Jangan bilang kamu seperti ini masih lucu.
Qin Xie. Saya adalah tunangan Gu Yuchong. Silakan minum teh. Saya hanya ingin hidup tenang bersamanya, jadi saya mohon. Anda jangan ganggu saya lagi. Baik. Qin Heng. Qin Heng. Sekarang sudah baik. Sekarang bisa dilihat. Selamat Hari Valentine. Ini disebut bunga abadi, penanamannya sangat rumit dan berharga. Ia juga memiliki makna bunga yang indah, bunga abadi mimpi bayangan. Masih ingat cinta masa lalu? Masih ingat cinta masa lalu. Sayangnya, masa mekarnya terlalu singkat. Bunga mekar lalu layu. Maka aku akan melindunginya selamanya. Tanpa mempedulikan biayanya. Tidak terbayangkan setelah kita putus. Dia ternyata menyimpannya begitu lama. Maka aku sebenarnya berada di keluarga Qin. Aku mabuk semalam, bagaimana bisa di keluarga Qin? Di mana ponselku? Jika Gu Yuchong tahu, aku bangun dari tempat tidur Qin Heng. Tidak. Pasti tidak boleh dia tahu, padahal kita tidak melakukan apa-apa. Merawatmu semalaman, tidak bilang terima kasih sudah mau pergi? Apakah kamu sakit karena terbentur? Terima kasih atas perawatannya. Meskipun aku tidak tahu mengapa aku ada di rumahmu. Tapi aku harap kamu bisa merahasiakannya. Aku tidak ingin menimbulkan masalah yang tidak perlu. Kamu sampai sekarang masih percaya pada Gu Yuchong? Apakah kamu tahu apa yang kamu lakukan sebelum pingsan? Mulai penawaran 3 miliar. Yang aku inginkan adalah kamu. Berani sekali merusak acara lelang. Tidak tahukah kamu bahwa yang datang hari ini adalah para bangsawan Yan Cheng? Qin Xie, dia akan menyalakan lampu langit. Kemarin. Apa yang sebenarnya terjadi kemarin? Aku ingat. Aku tidak ingat. Aku harus pergi dulu. Sampai jumpa. Menipu diri sendiri, begitu takut berhubungan denganku. Halo. Apakah pria gemuk yang menawar di lelang baru-baru ini sudah ditemukan? Biarkan dia hidup, aku segera sampai. Apa yang sebenarnya terjadi padaku? Mengapa jantungku berdebar kencang? Astaga, Yuchong pasti sangat khawatir. Jangan, ah. Tolong kalian lepaskan aku. Gadis itu benar-benar naik sendiri, ah. Aku beri kamu 3 pilihan. 1, biarkan pisau ini dari sini jatuh. Kedua, katakan padaku, tidak, siapa yang mengirimu tadi malam? Tidak, bukan aku. Ketiga, aduh, tidak.
Aduh, percayalah padaku, dia benar-benar naik sendiri. Tidak ada hubungannya dengan aku, kalau kamu tidak percaya. Aku bersamamu, aduh Kinsie. Kasahanalan Nayawaku. Bagaimana? Sudah bilang? Sie, mulut anak ini terlalu ketat, tidak mau mengatakan yang sebenarnya. Ada apa Kinsie? Dengar-dengar ada yang mengganggumu. Kamu datang tepat waktu. Bantu aku membuka mulutnya. Ada apa Kinsie? Dengar-dengar ada yang mengganggumu. Kamu datang tepat waktu. Bantu aku membuka mulutnya. Tolong aku. Kenal. Pernah bertemu sekali, tapi tidak akrab. Ada apa? Tadi malam dia memimpin untuk mengganggu tunanganmu. Kamu bilang harus dihukum, tidak? Benarkah? Tapi aku memang tidak melihat tunanganku. Tapi kalau ada yang benar-benar mengganggu tunanganku, aku akan membuatnya membalas 10 kali lipat. Baiklah. Kalau begitu bantu aku cari tahu, siapa penyelenggara lelang tadi malam. Lagi pula kamu keluarga Qin, kamu tidak akan melindunginya kan? Apalagi dia tadi malam, mengganggu tunanganmu. Aduh tolong aku, tolong aku. Tentu. Bagus, kalau lelang tidak ada hubungannya denganmu. Maka dia juga bukan kamu yang menyuruh kan? Kenapa tiba-tiba Kinsie mencurigai aku? Walaupun aku tidak disukai di keluarga Qin. Aku juga adik kandungmu. Baiklah, kalau kamu bilang tidak mungkin, maka buktikan padaku. Kinsie, aku bilang, semuanya margagu. Margagu. Sie, orangnya belum mati, tapi tidak berguna. Bawa dia turun, jangan biarkan dia mati, tunggu dia bangun. Aku masih ada yang mau tanya. Kalau Kinsie tidak ada urusan lagi, aku akan pergi dulu. Luoli masih menungguku di rumah. Hei, kejadian dulu, aku tidak mengejar. Tidak berarti tidak pernah terjadi, orang yang aku lindungi. Siapapun tidak boleh menyentuh. Baiklah, Dengen Perlen Dungan Chin Sai. Aku dan Luoli sangat menginginkannya. Chin Heng, kamu sangat menyukainya, ya? Baiklah. Maka kamu akan melihat sendiri bagaimana aku membuatnya. Langkah demi langkah mendorongmu ke jurang. Yuchong, kamu sekarang di mana? Bagaimana kamu bisa seperti ini? Aku akan menemuimu sekarang. Aku baik-baik saja, Luoli. Ponselku hampir habis baterainya. Paisake kamu menemiku? Dan juga, tentang hal ini. Jangan sampai orang lain tahu, terutama ibuku. Ini Qin Heng yang melakukannya, kan? Aku baik-baik saja, Luoli. Jangan beritahu siapapun. Hal ini. Aku tidak ingin keluarga, karena aku tidak rukun. Pasti dia yang melakukannya. Kamu sekarang di mana? Aku akan menemuimu. Aku akan mengirimkan lokasiku. Tunggu sebentar. Yuchong, kamu kenapa? GPS ponselku sepertinya rusak. Lokasi tidak bisa dikirim. Aku sekarang sepertinya di Gunung Tandus di utara kota. Gunung Tandus utara kota. Baik, kamu bertahan. Aku akan segera ke sana. Hey, Jiao. Kamu sekarang pergi ke keluarga Chin, beritahu Chin Heng.
Luoli hilang. Paman Qin, tidak baik, Luoli hilang. Aku tidak bisa menghubunginya sama sekali. Apa? Luoli hilang? Gu Yuchong, kamu sengaja, ya? Bagaimana kamu bisa berkata seperti itu padaku? Dan aku merasa Luoli hilang. Mungkin untuk menghindari beberapa orang. Apa yang sebenarnya terjadi antara kalian berdua, Paman Qin? Sekarang bukan saatnya untuk membicarakan hal ini. Aku hanya ingin Luoli kembali dengan selamat, tolong selamatkan dia. Dia pergi kemana? Ini. Katakan. Dia bilang, apa yang kamu lakukan padanya hari itu membuatnya sangat marah. Dan dia bilang, ingin pergi sendirian ke Gunung Tandus di pinggiran utara kota untuk menenangkan diri. Gunung Tandus utara kota. Tidak, Paman Qin, kamu tidak boleh pergi. Gunung Tandus ini di Yancheng. Telah terkenal sebagai tempat yang berbahaya, banyak orang yang pergi tidak pernah kembali. Paman Qin, kita jangan panik dulu, kita tidak tahu. Apakah Luoli benar-benar di Gunung Tandus utara kota? Jika dia di sana, mari kita ajak teman-teman untuk mencarinya. Paman Qin, jangan terlalu emosional. Sekarang tidak tahu Luoli. Apakah benar ada di Gunung Liar Beicheng? Bagaimana kalau teman-teman ikut denganmu? Tidak perlu merepotkan teman-teman. Aku akan membawa Luoli kembali sendiri. Gunung Liar Beicheng tempat tanpa kembali. Aku akan menunggu untuk mengurus jenazahmu. Yukong. Gui Wetsong. Benar-benar tambah runyam. Haidku malah datang lebih awal. Sudah sampai di puncak gunung. Kenapa belum melihat Yuchong? Yuchong, Gu Yuchong. Yuchong, kamu di mana Yuchong? Tuan Si, ini gunung liar yang belum dikembangkan. Tidak ada yang punya peta topografi di dalamnya setelah masuk. Mungkin sulit untuk keluar, benar Tuan Si. Masuk gunung tanpa persiapan mudah tersesat, apalagi gunung liar. Tidak bisa. Menurut mereka, Luoli sekarang pasti dalam bahaya. Ini pintu masuk gunung, benar kan? Ya. Tuan Si. Tuan Si biasanya orang yang tenang. Kenapa hari ini? Luoli. 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 Ini kalung Luoli. 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 Tolong, tolong. 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 Luoli. Sendirian datang ke tempat berbahaya seperti ini. Apa yang kamu pikirkan? Bagaimana dengan aku? Tidak perlu Tuan Si khawatir. Ah. Tuan Si, aku mohon. Bisakah kamu selanjutnya? Tidak usah menyulitkan aku dan Yuchong. Tunggu. Sudah saat seperti ini. Kamu masih membela Yuchong? Kamu benar-benar. Terima kasih. Kamu bilang apa? Ini untukmu. Keterampilannya biasa saja. Aku tak mau menerima pemberianmu. Mana ada orang yang memberi hadiah lalu menariknya kembali? Barang yang dulu ku beri padanya. Katanya sudah dibuang, ternyata masih disimpan semua. Mungkin dia masih. Istirahatlah dulu. Fokuskan pada pemulihan luka. Kenapa kau masih menyimpan hadiah dariku? Kenapa tidak kau buang? Apa hatimu masih ada aku? Jika aku balas, iya, maukah kau tinggalkan Yuchong?
dan pergi denganku? Sudah, istirahatlah sekarang. Qin Heng, apakah semua yang kau katakan tadi serius? Kau benar-benar masih ingin bersama? Tapi beberapa hari lagi, aku akan menikah dan pergi ke luar negeri bersama Yu Chong. Hanya dia yang bisa memberiku hidup tenang. Jadi kumohon, jangan ganggu kami lagi. Aku punya pabrik bunga di luar negeri dengan omset bulanan 10 kali lipat lebih besar dari tokomu. Sebagai ganti rugi, anggap saja ini kompensasiku. Tenang saja. Aku tidak berbahaya padamu dan Yu Chong. Benar-benar tidak. Aku hanya berharap. Hanya ingin mendoakan kebahagiaanmu. Qin Heng, jangan begini. Kenapa memperlakukan aku sebaik ini? Kita kan musuh. Maafkan aku. Kotak ini sangat berharga bagi Yu Chong. Seharusnya ini juga harus dibawa. Jiao Jiao, kok bisa kamu di sini? Beli bunga sampai larut malam begini? Tentu saja. Untuk hadiah pacar dong, Kamu punya pacar? Apa kami saling kenal? pacarku. Betul, Jiao Jiao. Punya pacar saja diam-diam, nggak jujur sama kita. Curang banget sih. Yu Chong dan Jiao Jiao. Tidak mungkin. Jiao Jiao sahabat terbaikku. Yu Chong dia. Yu Chong. Beberapa hari ini sibuk mengemas ya? Wajar kalau bawa banyak barang mau ke luar negeri. Aku punya kebun lavender besar di luar negeri. Kita juga bisa pelihara anjing bersama. Nona pemilik kebun itu tentu kamu. Nanti akan kutanam lavender di seluruh area ini. Setiap malam mereka akan menemani tidurmu. Luoli luoli. Oh, Lagi pikir apa? tidak ada. Aku ingin jalan-jalan sendirian. Perlu aku temani? Tidak perlu. Bukankah kita sebentar lagi akan keluar negeri? Aku ingin melihat Yan Cheng sendirian lagi. Baiklah. Kenapa? Dia jelas musuhku. Tapi kenapa hatiku merasa begitu sedih? Kenapa pikiranku penuh dengan bayangannya? Aku benar-benar masih mencintainya? Lihat baik-baik, siapa aku ini. Kamu adalah orang yang paling aku inginkan. Luoli, lupakan dia, Luoli. Tidak akan ada hasil di antara kalian. Kawak, sendirian? Mau minum? Pergi. Cowok, jangan marah-marah dong. Luoli. Kamu masih ingat tempat ini? Tentu saja. Kamu juga belum melupakannya, kan? Ya. Aku dan Yu Chong sebentar lagi akan ke luar negeri. Hanya ingin melihat lagi. Selamat. Tidak mau mengajakku minum? Siye.
Aku akan pergi setelah minum ini. Silakan. Sepertinya ini takdir. Hari ini kamu harus mentraktirku minum. Anggap saja sebagai perpisahan untukku dan Yu Chong. Tempat ini sama seperti 8 tahun yang lalu. Tidak ada perubahan. Ya, dulu aku duduk di sini. Ditipu oleh sekelompok preman. Lalu kamu datang menyelamatkanku. Kita pun mulai kenal. Qin Heng, kamu selalu menjadi penerus keluarga Qin. Pertemuan kita ini kebetulan. Ataukah hasil rancanganmu? Jadi tahun lalu, ketika Paman dan Bibi mengalami kecelakaan. Kamu curiga itu ulahku? Aku hanya ingin mendengarmu. Memberitahuku jawabannya secara langsung. Penyesalan terbesarku saat itu adalah tidak bisa menyelamatkan Paman dan Bibi. Aku tahu ada yang ingin menyakiti mereka. Sayangnya, aku terlambat selangkah. Lalu mengapa kamu tidak pernah menghubungiku? Dan tidak pernah mengirimiku pesan apapun? Semua pesan yang kukirim padamu hilang begitu saja. Saat itu aku pikir kamu menyalahkanku. Dan sengaja menghindariku. Aku tidak menerima satupun pesanmu. Liar. Ya. Bisakah aku meminjam emailmu? Tentu saja. Bukan hanya email, kata San di ponselku. Yu Chong juga mengetahuinya. Tidak mungkin. Mengapa Yu Chong melakukan ini? Padahal dia selalu melindungiku. Mengapa harus pindah rumah? Dokter bilang, lingkungan baru akan membantumu dengan penyakitmu. Tidak, tidak, tidak. Tidak mungkin. Yu Chong melakukannya untuk kebaikanku. Tidak. Tidak mungkin. Pasti tidak seperti itu. Yu Chong. Bagaimana mungkin Yu Chong seperti ini? Pasti ada kesalahpahaman di sini. Kamu. Qin Heng, jangan goyang-goyang. Kamu membuat mataku pusing. Berdiri dengan tenang. Luoli, kamu mabuk. Tidak mungkin. Tunggu, aku akan menunjukkan padamu. Berjalan lurus. Luoli, kamu mabuk, aku akan mengantarmu pulang. Tidak, aku tidak mau pulang, aku masih ingin minum. Luoli, kamu benar-benar mabuk, kamu seperti ini. Keluargamu pasti khawatir. Bagaimana mungkin dia khawatir padaku? Aku benar-benar merasa semakin tidak mengerti dia. Pokoknya aku tidak peduli, hari ini aku tidak mau pulang, aku masih ingin minum. Tuan Gu, aku melihat tunanganmu. Dia sekarang di bar kami, sedang asyik berbicara dengan seorang pria. Pria itu, apakah dia tinggi, putih, dan kurus? Ya, apakah dia juga minum? Pria itu dengan tunanganmu. Lengket-lengket, keduanya minum. Asalkan kamu bisa membantuku menyelesaikannya. Setelah selesai, aku akan memberimu 1 juta. Hari ini adalah kesempatan terbaikmu. Orang ini sulit dihadapi kalau tidak minum. Aku akan menemanimu sebentar. Setelah kamu sadar, aku akan mengantarmu pulang. Hem. Sudah sadar, aku akan mengantarmu pulang. Hem.
kamu? Tidak ada yang ingin kamu katakan padaku? Jaga dirimu baik-baik di sana. Kamu juga. Hati-hati. Qin Heng. Ayo pergi. Tanganmu. Harus diobati dulu. Mungkin akan sedikit sakit. Kamu harus tahan. Jangan bersuara, tahanlah agar tidak apa-apa. Kamu harus tahan. Pelankan sedikit. Aku akan tahan. Masih sakit? Sakit. Luoli, lihat aku. Setelah kamu pergi ke luar negeri, kita tidak akan bertemu lagi. Sekarang aku ingin kamu, tanpa ragu, memberitahuku. Apa sebenarnya perasaanmu padaku? Jangan lagi menipu dirimu sendiri. Aku ingin kamu mengatakannya langsung padaku. Apa sebenarnya perasaanmu padaku? Katakanlah. Luoli. Jangan lagi menggunakan kebencianmu padaku untuk menutupi perasaanmu yang sebenarnya padaku. Jika kamu berjanji padaku, kamu tidak akan menggangguku lagi. Aku akan memberitahumu. Baik, aku berjanji. Qin Heng. Aku membencimu. Tapi aku lebih membenci diriku sendiri, tidak bisa melupakanmu. Ini adalah perasaanku yang paling jujur. Kamu membuatku sangat khawatir, tahu? Jangan pulang terlambat lagi. Kalian beruntung. Kali ini bisa pulang hidup-hidup. Aku mandi dulu. Luoli, kamu benar-benar gila. Dia adalah musuhmu. Pesan yang aku kirimkan padamu, semuanya hilang. Liar. Heng. Emailmu, bisa aku pinjam? Kenapa aku benar-benar merasa Qin Heng itu tidak bersalah? Tapi dia benar-benar naik jabatan karena kemunduran keluarga Luo. Siapa yang harus aku percaya? Kenapa dibungkus begitu ketat? Tidak mau aku masuk ya? Yu Chong, kita nanti saja. Pergi ke luar negeri, oke. Tapi kita sudah memesan tiket, aula pernikahan di luar negeri. Juga sudah memesan jadwalnya. Ada APA Luoli, ada masalah APA. Bukannya kamu selalu ingin segera pergi ke luar negeri bersamaku? Aku juga tidak tahu. Kamu baru saja bertemu siapa lagi? Tidak ada hubungannya dengan siapapun, ini masalahku sendiri. Dan apakah lebih awal atau lebih lambat pergi, sama saja kan? Yu Chong, beri aku waktu lagi ya. Pasti karena si Qin itu, apa yang sebenarnya mereka lakukan di bar? Apa yang mereka bicarakan, apa yang mereka lakukan? Luoli tiba-tiba. Baiklah. Lagi pula, menikah dan pergi ke luar negeri bukanlah hal kecil. Aku bisa memberimu waktu untuk mempertimbangkan, aku bisa menunggumu. Kapanpun. Sampai kamu ingin pergi. Maaf ya Yu Chong. Aku sudah mengacaukan rencanamu lagi. Semua rencanaku, semuanya untukmu.
Tidak ada yang perlu dimaafkan. Sudah saatnya mempercepat prosesnya. Lear, hari ini adalah tahun ketiga kita bersama. Aku ingin mengatakan padamu, menikahlah denganku. Since ini adalah harta warisan keluarga Luo. Setelah ayah dan ibu mengalami musibah, aku berusaha keras untuk menemukannya kembali. Ayah, ibu. Kamu pasti berusaha keras untuk menemukannya ya. Aku akan melakukan apapun untukmu. Luoli. Mulai sekarang, biarkan aku merawatmu, melindungimu, menjadi satu-satunya pria dalam hidupmu. Aku mau. Luoli. Siye, Luoli akhirnya setuju untuk menikah denganku. Kami ingin mendapatkan restu dari keluarga Qin, kamu bagi kami. Seperti keluarga sendiri. Menikah adalah urusan seumur hidup. Kamu benar-benar yakin? Seorang anak haram dan seorang putri yang jatuh miskin, sungguh pasangan yang cocok. Luoli, lagi pula kamu pernah punya janji nikah dengan Tuan Si. Sekarang kamu menjadi istri Yu Chong, sebenarnya. Di luar kota yang banyak orang kaya, kamu tidak perlu terus menggantungkan diri pada dua bersaudara ini, membuat hubungan jadi kacau balau. Bahkan kami pun bingung bagaimana memanggilmu. Kalian boleh bilang apa saja tentangku. Aku juga tidak peduli dengan harta keluarga Qin. Aku hanya meminta kalau ada masalah, tujukan saja padaku. Jangan sakiti Luoli. Chong bagaimanapun juga, kamu harus tanya. Pendapat Tuan Chin Si, APA yang kamu lakukan hari ini, agak melanggar aturan. Apakah kamu sudah benar-benar memikirkannya? Ya. Hanya Yu Chong yang bisa memberiku kehidupan yang kuinginkan. Baiklah. Gu Yuchong, kamu ikut aku keluar sebentar. Tenang saja, Tuan Si tahu batasannya. Kalau kamu benar-benar mencintainya, aku tidak akan menghalangi kalian. Aku sudah membeli sebuah perkebunan. Anggap saja ini hadiah pertunangan untuk kalian. Apapun permusuhan yang ada di antara kita sebelumnya, semuanya sudah berlalu. Aku tidak ingin permusuhan ini berpindah ke Luoli. Tenang saja Tuan Si, aku akan merawat Luoli dengan baik. Kamu orang yang pintar, asalkan kamu setia pada Luoli, setiap bulan. Aku akan memberikanmu dividen dari grup Qin sesuai proporsi. Kalau tidak, kamu tahu sendiri bagaimana kehidupan ibumu. Kamu pasti tahu. Tenang saja Tuan Si, aku akan merawat Luoli dengan baik. Terima kasih atas perhatian Tuan Si, hadiahnya aku terima. Kalau tidak ada hal lain, aku akan pulang dulu. Masih harus bawa Luoli mencoba gaun pengantin. Tunggu sebentar. Gu Yuchong, beberapa waktu lalu aku di bar. Mengalami sedikit masalah. Apakah kamu tahu? Tuan Si, kamu punya banyak musuh, kalau Luoli ikut kamu. Pasti akan terlibat dalam satu persatu pertumpahan darah. Aku dengar. Beberapa waktu lalu saat kamu mengalami masalah. Luoli ada di sampingmu. Untungnya tidak ada yang terluka. Semoga setelah bersama kamu, Luoli bisa jauh dari semua konflik ini. Yu Chong tidak menyusahkanmu, kan? Orang-orang tertentu dulu benar-benar tidak tahu beruntung. Menganggap kebaikan Tuan Si sebagai sesuatu yang tidak berharga. Mereka mungkin hanya akan seperti itu seumur hidup. Ha! Kongger, jadi saya setuju? Wah, itu bagus sekali. Ada APA? Sepertinya dia hamil. Kamu baik-baik saja? Baik-baik saja, mungkin aku makan sesuatu yang tidak cocok. Kamu baik-baik saja, Lear? Baik-baik saja, Yu Chong. Mungkin karena aku minum alkohol beberapa hari yang lalu. Tidak apa-apa, Bu. Lear tidak bisa minum alkohol, mungkin itu penyebabnya. Karena minum beberapa hari yang lalu.
Istri, kamu pulang dan istirahat dulu. Aku dan ibu masih ada urusan di rumah baru. Luoli, aku dengar dari kakak Yuchong. Kamu tidak enak badan. Kamu hamil? Ah, aku juga tidak tahu. Jangan sampai hamil anaknya Qin Heng. Jangan sampai hamil anaknya Qin Heng. Luoli, kamu benar-benar hamil. Anak siapa ini? Apakah anaknya kakak Yuchong? Aku masih belum tahu bagaimana memberitahunya. Bisakah kamu merahasiakannya untukku? Ini berita baik. Kenapa tidak bisa memberitahu kakak Yuchong? Kamu tahu betapa kakak Yuchong menyukai anak. Apakah kamu menyesal memiliki anaknya? Ini tidak mungkin anaknya Yuchong. Hanya mungkin anaknya Qin. Anak ini tidak boleh dipertahankan. Luoli, jangan melakukan hal bodoh. Qin Ziyi, Keluar. Qin Xie, kenapa datang ke toko bunga kecilku? Aku ingin melihatmu. Kenapa kamu terlihat sangat lemah? Tidak perlu repot, Qin Xie. Jangan lupa apa yang kamu katakan. Ya. Aku bilang tidak akan mengganggu hidupmu lagi. Aku akan pergi setelah selesai. Aku tahu kamu suka menanam bunga. Jadi aku sudah memindahkan pabrik bunga di luar negeri. Ke atas namamu. Terima kasih, tapi ini terlalu berharga, aku tidak bisa menerimanya. Ambil saja. Apa yang aku janjikan, akan aku usahakan. Qin Heng, Ada apa lagi, Nona Luo? datang. Bagaimana kalau minum teh? Minum teh. Itu. Terima kasih atas bantuanmu hari itu. Jadi kamu menahanku di sini hanya untuk minum teh? Tidak ada hal lain yang ingin kamu katakan? Tehnya enak. Terima kasih Tuan Qin atas bantuanmu hari itu. Tanganmu sudah lebih baik? Sebenarnya, aku sudah menyelidiki orang yang mencoba membunuh kita hari itu. Kamu tidak akan bilang itu Yuchong lagi, kan? Luoli, kamu benar-benar tidak percaya padaku? Kenapa kamu selalu waspada terhadapku? Apakah ini ditujukan pada Gu Yuchong? Jawab aku. Maaf Tuan Qin. Aku tidak bermaksud mencurigaimu. Aku juga tidak ingin terlibat denganmu. Tolong jangan lagi menyasariku dan Yuchong. Hari itu adalah kesalahanku, mungkin menimbulkan beberapa kesalahpahaman yang tidak perlu. Maaf Tuan Qin. Aku harap kamu bisa melupakan hal ini. Mulai sekarang, kita tidak ada hubungan lagi. Baik. Seperti yang kamu inginkan. Halo. Baik, aku tahu. Aku akan segera kembali. Jaga dirimu baik-baik. Xiao Li, ini gejala morning sickness, kan? Ini serius. Kamu bilang, mereka berdua tidak memperhatikan ini. Tidak, aku harus memberitahu Chong'er. Beberapa hari ini harus memperhatikan kesehatan Xiao Li. Bukankah aku baru saja mentransfer uang untukmu? Kenapa kamu minta uang lagi, Tuan Gu? Kemarin kamu menyuruhku membunuh Nona Gu dan Tuan Qin. Tuan Qin sudah hampir menemukanku. Aku butuh uang untuk melarikan diri. Kamu masih berani bilang itu? Kamu masih berani bilang itu? Apakah yang kusuruh sudah kamu lakukan? Kamu masih berani minta uang lagi? Legitula. Bukankah aku sudah memberimu 300.000? Kamu bilang, uang itu kemana? Apakah kamu kalah lagi? Uang yang Tuan Gu berikan padaku.
Apa yang kulakukan bukan urusanmu. Kamu hanya perlu tahu satu hal. Jika aku ditangkap Tuan King, aku tidak bisa menjamin. Apakah aku akan membongkar kasus keluarga Luo 5 tahun lalu atau tidak? Baik. Aku janji sama kamu, tapi aku kasih tahu kamu. Ambil uangnya dan cepat pergi dari sini. Conger, Mama, kamu lagi telepon sama siapa? Kasih teleponnya ke Mama. sama teman aku. Teman? Jangan bohong sama Mama. Kamu mau ngapain sama Luoli? Ngapain yang nggak baik ya? Masa sih, Mama? Kamu terlalu mikir. Conger, Mama nggak bilang gitu. Luoli itu cewek baik, kamu jangan ngapa-ngapain. Yang nggak bener sama dia ya. Ngerti, Mama? Ngerti apa? Barusan kamu telepon, Mama dengar semua. Aku kasih tahu, Xiaoli kayaknya hamil sama kamu. Aku nggak peduli kamu mikir apa, kamu harus baik sama Xiaoli. Ngerti nggak? Mama. Kamu jengkel Samuel? Ayah, Enggak, Mama. Barusan kamu bilang apa? Liar dia hamil. kamu nggak sadar Xiaoli akhir-akhir ini selalu mual mau muntah? Itu tanda-tanda hamil loh. Hamil? Cewek ini akhir-akhir ini nggak pernah kasih aku masuk kamarnya. Masa bisa hamil? Jangan-jangan. Conger, Mama tahu kamu sama kakakmu ada masalah. Tapi kamu nggak boleh bawa Xiaoli ke dalam masalah ini. Jujur aja, keluarga Qin udah baik sama kita. Kita hidup lebih baik dari orang biasa. Orang harus belajar bersyukur. Cukup, Mama. Kamu nggak ada habisnya. Kamu tahu apa? Kamu cuma bisa ngomongin aku, kamu tahu waktu kecil aku. Gimana hidupnya? Dari kecil kamu selalu bilang, jangan rebut sama Qin Heng. Jangan bersaing sama Qin Heng. Aku cuma mau nanya kamu. Sebenarnya dia anak kandungmu atau aku anak kandungmu? Conger, Mama, kamu tahu nggak waktu kecil aku, orang-orang di sekolah ngomong apa tentang aku? Kamu tahu nggak aku iri? Qin Heng punya keluarga yang utuh. Yang sayang sama dia? Aku mau nanya kamu. Aku, sama anak-anak pembantu, bedanya apa? Conger, Mama nggak mau kamu salah jalan. Salah jalan itu kalau terus-terusan nahan diri. Terus-terusan mengalah itu salah jalan. Mama, aku udah nahan diri bertahun-tahun. Nafas ini, masa kamu nggak mau keluarin? Nggak, Untuk melampiaskan kemarahan ini, mengorbankan beberapa nyawa bukanlah masalah. Ah, tidak, kamu tidak bisa melakukan ini. Aku akan memberitahu Xiaoli. Ibu. Kak Yuchong, Ini adalah rumah kita. lihat itu adalah anak haram Pak Qin. Wanita ini benar-benar bukan orang baik. Kenapa tidak melakukan hal yang baik? Malah menjadi selingkuhan. Kudengar wanita ini bukan orang baik. Dia tahu orang itu sudah punya istri, tapi masih saja mendekati. Kurasa 80% anak ini juga bukan orang baik. Atas tidak lurus, bawah pun bengkok, ya. Tand. Ibu, jangan salahkan aku. Samuel Pengginan yang pernah kita harus dibayar oleh Qin Heng. Perlu tut. Hari ini anaknya terluka karena dia. Lihatlah bagaimana kamu mengajari anakmu. Jangan marah. Aku akan menegurnya. Nak, ingat, kita ini keluarga sampingan. Keluarga sampingan ya keluarga sampingan. Ada hal-hal yang tidak boleh kita lakukan, jangan pernah lakukan. Ibu, semua ini adalah kesalahanmu. Kenapa kamu membuat masa kecilku begitu menyedihkan? Kenapa kamu begitu takut mati? Hal yang tidak kamu berani lakukan. Aku yang akan melakukannya untukmu. Tidak ada yang bisa menghentikan balas dendamku terhadap keluarga Qin. Ibu, tenanglah. Kamu tidak akan mati, saya. Ibu, tenanglah. Kamu bisa beristirahat dengan tenang, haha. Hahaha.
Apa yang kamu lihat tadi? Aku melihat tante terjatuh. Ah, Jika kamu berani memberitahu apa yang kamu lihat hari ini, aku pasti akan membunuhmu. Maaf, Jiao Jiao. Apa aku menyakitimu tadi? Maaf, Jiao Jiao. Aku tadi benar-benar sangat takut. Maaf, aku tidak sengaja. Jiao Jiao, ibuku tidak mau membantuku. Dia bahkan akan memberitahu Qin Heng, aku tidak punya cara lagi. Aku benar-benar tidak punya cara lagi. Jiao Jiao, sekarang hanya kamu yang bisa membantuku. aku akan membantumu, Kak Yuchong. Apa yang bisa aku bantu? Aku tidak bisa membantu apa-apa. Biarkan aku pergi. Tidak Jiao Jiao, kamu bisa bantu aku. Kamu bisa bantu aku. Jiao Jiao, sekarang kamu hanya perlu bantu aku. Memaksa Qin Heng mati. Nanti kekayaan keluarga Qin, semuanya milik kita. Kamu akan menjadi nyonya rumah keluarga Qin berikutnya. Nyonya rumah keluarga Qin. Benar. Bukankah kamu bilang kamu suka aku? Yuchong kakak, aku setuju. Bagus sekali, bagus sekali. Oh ya, aku datang kali ini ingin memberitahumu. Aku menemukan Luoli hamil 2 hari yang lalu. Bibi ini kenapa? Yuchong, kamu beritahu aku. Bibi kemarin masih baik-baik saja, sekarang kenapa? Dokter itu memeriksa dan bilang, Bibi Gu jatuh dari lantai 2 jadi. Tapi penyebab kematian Bibi Gu, aku akan terus menyelidiki. Yu Cheng, kamu bantu aku cari beberapa orang, pemakaman Bibi Gu. Aku akan urus sendiri. Tapi ini, Tidak ada tapi. baik. Kamu juga jangan terlalu sedih. Yuchong kakak tabah dan ikhlas. Luoli, aku rasa pemakaman Bibi Gu lebih baik tidak diurus oleh Qin Xie. Aku curiga kematian Bibi Gu. Apakah Qin Xie? Cheng Jiao Jiao, kamu bilang apa? Kenapa aku hanya curiga dan Xie dengan keluarga Luo? Pertentangan yang begitu besar kali ini masih kita. Luoli menikah mungkin saja. Jiao cukup saat ini tidak cocok membicarakan hal seperti ini. Dan kali ini aku percaya Qin Heng. Benar. Aku juga percaya kepribadian Qin Xie kebetulan. Aku dan Luoli akan segera menikah. Tidak menyangka terjadi hal seperti ini. Pemakaman ibuku mohon diurus oleh Qin Xie. Gu Yuchong, kamu maksud apa? Kamu pergi menikah biar Xie kami urus ini. Maksudnya kamu tidak peduli ya? Yu Cheng, kamu tenang, aku janji. Aku akan berusaha sekuat tenaga. 3 hari lagi. Aku akan memakamkan Bibi Gu. Yuchong, mari kita tunda pernikahan kita. APA. Aku. Dengan keadaan tante seperti ini, aku benar-benar tidak ingin menikah saat ini. Mari kita tunggu 1 tahun lagi. 1 tahun, Luoli. Kenapa kamu membuatku menunggu begitu lama? Cukup, jangan bicara lagi. Aku pergi dulu. Luoli. Sebenarnya aku sudah tahu segalanya. Kamu. Kamu tidak perlu menyembunyikannya dariku. Apakah di matamu aku adalah orang yang tidak bisa menerima anak ini? Kamu sudah tahu. Luoli, sekarang aku tidak punya apa-apa lagi. Aku sudah kehilangan segalanya. Aku tidak bisa kehilangan kamu lagi. Luoli, aku berjanji padamu. Tidak peduli siapa ayah dari anak di perut ini. Kita akan membesarkannya bersama, baik? Biar aku pikirkan dulu. Lagi pula, dialah ayah dari anak ini.
Luoli, kamu benar-benar menemukan pria yang baik. Lihat, kakak Yuchong sudah mulai membaca tentang pengetahuan anak. Ini karena belum pernah menjadi ayah, jadi belajar dulu. Yuchong, kamu benar-benar mau? Baik, aku setuju. Kita menikah dulu. Lalu kita akan melahirkan anak ini. Istriku hari ini sangat cantik. Sudah mau menikah, kenapa tidak bahagia? Tidak. Kenapa? Masih tidak enak badan? Aku sudah minta Jiao Jiao membawakan obat. Makan sedikit pasti akan lebih baik. Yuchong, kamu memberiku apa? Yuchong, kamu sedang apa? APA. Kamu seharusnya bertanya pada Qin Heng, sedang apa? Jika dia tahu, dia sendiri yang membunuh wanita yang dicintainya. Apa yang akan dia rasakan? Apa maksudmu? Maksud APA. Jika ingin bertanya, tanyalah pada Qin Heng. Tanyalah pada Qin Heng. Kenapa dia mengambil ayahku, membuatku menjadi orang yang hanya punya ibu tanpa ayah? Tanyalah pada Qin Heng. Kenapa dia mengambil keluargaku? Bukan. Kalau bukan karena Qin Heng, aku tidak akan gagal membunuh ibuku. Semua ini karena dia. Bukan begitu, Yuchong. Kalau kamu berhenti sekarang, semuanya masih bisa diperbaiki. Kita bisa hidup dengan baik. Hidup dengan baik? Hahaha, apakah kamu mau hidup dengan pembunuh ayahmu? Aku beritahu kamu, orang tuamu adalah aku yang membunuhnya. Aku tahu Qin Heng menyukaimu. Makanya aku merencanakan semua ini. Aku ingin Qin Heng yang membunuhmu dengan tangannya sendiri. Dasar bajingan sialan. Ramuan ini bisa membuatmu tidak bisa bergerak dan bicara sama sekali. Kalau Qin Heng tahu, dia yang membunuhmu dengan tangannya sendiri. Betapa menariknya itu. Gu Yuchong, dasar bajingan sialan. SST, sudah, jangan bicara lagi. Pak 4. Ibu saya sangat menyukai Anda semasa hidupnya. Jadi, bisakah Anda membantu menutup peti mati? Sudahlah. Dia tetap ibumu, lebih baik kamu yang melakukannya. Oh ya? Luoli mana? Kenapa kamu sendiri di sini? Luoli pergi mencoba gaun pengantin. Mungkin dia tahu Anda di sini hari ini, jadi dia tidak mau datang. Bagaimana kalau aku telepon dia untuk datang? Tidak usah, aku sudah banyak berhutang padanya. Wajar kalau dia tidak mau bertemu denganku. Gu Yuchong, kamu harus membuatnya bahagia. Qin Heng, kamu tidak berhutang apapun padaku. Kamu tidak berhutang apapun padaku. Kenapa aku begitu bodoh? Padahal kamu yang paling peduli padaku. Tapi kenapa baru sekarang aku menyadarinya? Tenang saja, Pak 4. Aku pasti akan membuatnya bahagia. Pak 4,
Luoli bilang. Hari ini adalah hari pernikahan kami, menutup peti mati tidak baik. Jadi, tolong bantu kami. Pengangkat peti mati akan segera datang, ayo pergi. Pak Empat, kita ke sini untuk apa? Aku ingin bertanya lagi pada Luoli. Tapi ini, Diam. Luoli, Luoli pergi mencoba gaun pengantin. Luoli bilang. Hari ini adalah hari pernikahan kami. Menutup peti mati tidak membawa keberuntungan. Jadi, tidak baik. Tuan Qin, tunggu aku. Tunggu sebentar. Tuan Qin, bukannya kamu ada urusan? Kenapa sudah kembali? Luoli mana? Luoli sedang mencoba gaun pengantin. Kenapa kamu tanya aku? Aku tanya kamu, Luoli di mana? Luoli sedang mencoba gaun pengantin. Kenapa sekarang kamu tanya aku? Kenapa aku harus tanya kamu? Akhirnya kamu tahu juga, permainan ini jadi tidak seru lagi. Kui Wetsong, lepaskan Luoli. Kalau tidak, hari ini kamu tidak akan bisa keluar dari keluarga Qin. Tak disangka, Tuan Qin, kamu juga bisa mengalami hal seperti ini. Kamu ingin aku melepaskan Luoli, ya? Baiklah. Bagaimana kalau begini? Kamu berlutut dan mohon padaku. Kalau kamu mohon, aku akan setuju. Sekarang bisakah kamu memberitahu aku di mana Luoli? Hahaha, Qin Heng, Tuan Qin. Tak disangka, kamu juga bisa mengalami hal seperti ini. Kamu bahkan berlutut padaku. Bukankah kamu Tuan Qin yang ditakuti seluruh kota? Katakan padaku di mana Luoli. Baik, aku akan memberitahu kamu di mana dia. Dia sekarang sedang berbaring di rumah sakit. Kamu bilang kebetulan tidak? Rumah sakit hari ini, kebetulan kekurangan darah. Dia, sekarang mungkin sedang mendonorkan darah. Mungkin sekitar 500 cc. Aku bisa bergerak. Tong! Tong! Ada orang hidup di dalam? Tong! Aku pikir aku tidak akan pernah bertemu kamu lagi. Sayang, aku sudah bilang, dimanapun kamu berada, aku akan menemukanmu. Qin Heng, maaf. Qin Heng, kamu pikir kamu menang? Kamu pikir aku tidak siap? Gu Yuchong, mengingat kamu sudah lama di keluarga Qin, aku akan memberimu kesempatan. Kamu bisa menyerahkan diri. Aku bisa tidak membunuhmu. Kamu pikir aku benar-benar tidak siap? Aku beritahu kamu, di gunung sekitar sini sudah aku tanam banyak bom. Begitu aku menekan tombol, kalian berdua akan mati bersamaku. Qin Heng, Luoli, aku ingin kalian mati bersama. Pak Empat, bawa pergi. Qin Heng, Luoli, kalian akan mati mengenaskan. Dulu sangat berharga. Jangan sampai kehilangan lagi, ya? Luoli, kamu masih ingat 5 tahun lalu, di sini juga. Waktu itu banyak hal yang belum sempat kukatakan padamu. Ada beberapa hal yang belum sempat kulakukan bersamamu. Maukah kamu denganku?